3 terhadap keripik pisang kepok yang diampu oleh Bu Rahayu Susena SPP MSI, yang disusun oleh PK Jayani Pratiwi Ninja 1A 118091 dengan kelas L002, program studi teknologi hasil pertanian, jurusan teknologi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas 5 garis besar mengenai seminar hasil yang saya lakukan hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan kata, metode penelitian, biaya dan jadwal kegiatan, yang kelima hasil dan pembahasan. Pendahuluan, pisang atau Musa paradisata merupakan tanaman yang sudah sangat populer di Indonesia. Namun budidaya pisang sebelum dilakukan secara efisien karena belum diusahakan secara perkebunan yang menguntungkan. Kebanyakan pisang ditanam oleh rakyat sebagai bahan salingan atau sebagian saja di lahan-lahan pekarangan yang dikutip dari Yunati 2010. Pisang dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan, diantaranya adalah keripik pisang. Keripik pisang secara umum adalah produk yang dihasilkan melalui tahapan pengupasan, pengirisan, perendaman, dalam larutan, dan penggorengan. Faktor-faktor yang menentukan kualitas keripik pisang yaitu warna, penampakan, cita rasa, dan tekstur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui parameter yang diukur pada keripik pisang dari segi warna, kualitas, cita rasa, dan kerenyah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi nitrogen disulfid pada keripik pisang. Penggunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pemanfaatan buah pisang untuk mengetahui pengaruh konsentrasi nitrogen disulfid pada keripik pisang. Tujuan pustaka, pengertian pisang. Kata pisang berasal dari bahasa Arab yaitu maus. Linnaeus kemudian memasukkan pisang, maus bahasa Arab, ke dalam keluarga Musaceae, sekaligus sebagai penghormatan kepada Antoninus Musa, seorang dokter pribadi Kaisar Romawi Octavianus Augustinus. Yang kedua, keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu produk olahan dari pisang yang dibuat dari irisan buah pisang digoreng dengan minyak atau tanpa tambahan pangan yang diizinkan. Buah pisang yang akan dibuat menjadi keripik pisang dipilih yang masih mentah. Natrium disulfid. Natrium disulfid adalah campuran kimia dengan rumus kimia perkiraan NaHSO3. Natrium disulfid sebenarnya bukan senyawa nyata, tetapi campuran garam yang larut dalam air untuk memberikan solusi yang terdiri dari ion natrium dan disulfid. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret 2021 bertempat di perumahan Pendalamas, Kecamatan Jambi Luar Kota. Alat dan bahan yang digunakan yaitu buah pisang kepok yang sudah tua dan masih mentah agar mudah diiris, bahan tambahan natrium disulfid, air, dan minyak penggoreng. Sedangkan alat yang digunakan yaitu pisau stainless, alat pengiris, baskom, laser, dan penggoreng. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap kelompok dengan penambahan natrium disulfid pada pisang kepok dilakukan sebanyak 4 perlakuan, yaitu N0-nya sebanyak 0% dengan perendaman tanpa natrium disulfid, N1 sama dengan 1%, N2-nya sama dengan 2%, N3 3%. Persiapan bahan pisang kepok. Bahan keripik pisang kepok yang digunakan didapat dari pasar tradisional Jambi. Pisang yang digunakan sebanyak 1 pisil yang tidak agak tua. Proses penggorengan. Pisang kepok yang digunakan adalah pisang dengan tingkat ketuaan 80% dipilih sehat dan bagus, kemudian dikupas dan diiris dengan ketebalan 1,5 mm. Irisan pisang direndam selama 10 menit dalam masing-masing larutan sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Kemudian selanjutnya digoreng dan diamati rasa, tekstur, kerenyah, dan kualitas. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya anggaran, jenis pengeluaran perlengkapan yang dibutuhkan sebanyak 50.000,
bahan habis pakai sebanyak 30.000, biaya tak terduga sebanyak 10.000, jadi total keseluruhan biaya anggaran sebanyak 50.000. Untuk kedua penelitian, jenis penelitian, persiapan dan pengadaan bahan dan penelitian di bulan 2, persiapan pembuatan produk di bulan 3, kemudian produk di bulan 3, pembuatan dan penyerahan laporan akhir di bulan 4, proposal pengumuman hasil. Untuk hasil dan pembahasan, hasil yang saya dapat untuk penambahan NA SO3 pada prinsip tangkapnya yaitu 0% atau tanpa NaH SO3. Parameter yang saya dapat untuk kualitas bagus yaitu rasa manis, kerenyahan, renyah, warna kuning. Untuk yang 1% dengan kualitas bagus yaitu rasanya manis, kerenyahan, renyah, dengan warna kuning. Untuk yang 2% bagus yaitu rasanya manis, kerenyahan, agak renyah, warnanya kuning kecoklatan. Penambahan NaH SO3 3%, kualitas yang didapat bagus yaitu rasa manis, agak pekat, renyahan, sangat renyah, warna kuning kecoklatan. Pembahasan, susu pisang merupakan salah satu produk olahan dari pisang yang dibuat dari irisan buah pisang digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan yang diizinkan. Buah pisang yang akan dibuat keripik dikirim yang masih mentah. Pada proses pengolahannya seringkali terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan yang disebut dengan istilah browning enzimatik. Untuk mencegah terjadinya reaksi browning enzimatik pada pengolahan keripik pisang, dapat digunakan natrium disulfit dan vitamin C yang berfungsinya sebagai antioksidan. Di samping itu, natrium disulfit juga dapat mencegah terjadinya browning enzimatik yaitu dengan penurunan pH bahan. Karena enzim fenolase yang berfungsi sebagai pemicu terjadinya browning akan aktif pada pH optimal 6-7. Natrium disulfit menyebabkan warna keripik menjadi kuning pucat karena natrium disulfit di samping sebagai antioksidan juga berfungsi sebagai pemicu. Di samping itu dapat mempertahankan citra rasa dalam bahan. Kesimpulan, keripik pisang berkok dengan penambahan natrium disulfat berpengaruh terhadap rasa dan tingkat kerenyahan. Semakin banyak penambahan natrium disulfat pada keripik pisang, maka semakin rendah pH yang dihasilkan keripik yang digunakan. Natrium disulfat menyebabkan warna keripik menjadi kuning pucat karena natrium disulfat disambung sebagai antioksidan juga berfungsi sebagai pemicu. Di samping itu dapat dipertahankan tentang citra rasa dalam bahan. Sekian hasil dari saya.